Ketika ditanya, mengapa Anda beragama Islam? Mengapa Anda masuk Islam? Mengapa Anda memilih Islam sebagai agama? Islam saya mau udah dari sononya. Jangan salah dan jangan dianggap remeh. Mereka para musuh-musuh agama Islam, khususnya Rafidhah, yang dijadikan target, yang dijadikan sasaran, mereka-mereka yang nggak punya dasar, mereka-mereka yang lemah, mereka-mereka yang Islamnya terkontaminasi masuk angin, mereka yang akan diundang di dalam acara mereka yang akan disampaikan informasi tentang ajarannya, tapi mustahil mereka akan ngundang para ustadz, akan ngundang para thalibul ilmi, nggak mungkin. Tapi yang diundang adalah mereka-mereka yang Islamnya terkontaminasi tadi, Islam yang masuk angin, yang Islamnya cuman ikut-ikutan. Ketika tahun 87 kami pernah diundang oleh mereka, tapi ketika kami alhamdulillah ditunjukkan oleh Allah bisa konsultasi dengan salah seorang ustadz, beliau mengatakan kepada kami masih ingat sekali, kenapa dia ngundang ente, tidak ngundang ana? Karena tahu ente mudah dibentuk, mudah dikontaminasi, mudah dicekokin, didoktrinisasi, dan seterusnya. Tampil dari komunitas umat Islam seakan-akan mereka adalah kelompok yang paling tepat, yang paling benar, dan yang paling sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama, yang ini selalu menjadi tolak ukur daripada kebenaran agama Islam dan kesalahan agama Islam dan kebenaran agama mereka. Titik tolak kebenaran agama mereka dan kesalahan daripada agama Islam. Yang pertama yaitu dengan yang dikenal dengan Saqifah, yaitu perjanjian Saqifah yang terjadi ketika wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disanalah menjadi cikal bakal, modal, bekal untuk mereka bisa menjadikan agama mereka menurut mereka adalah yang paling tepat dan paling benar, karena menurut mereka Islam yang dimulai daripada Bani Thaqifah setelah wafatnya Rasul, mereka Khulafaur Rasyidin yang paling depan Abu Bakar dan Umar adalah merampas daripada kepemimpinan umat Islam. Dari sana yang pertama, ini menjadi modal buat mereka untuk mereka tampil dengan wajah yang baru, dengan metode, dengan cara yang baru, bahwasanya mereka juga punya yang sebenarnya bukanlah mereka-mereka pemimpin umat Islam, tapi pemimpin umat Islam yang ada dari versi mereka. Ini yang pertama, ini yang perlu kita pahami, karena dari dua atau dari titik ini yang berawal pertama, ke bahwasanya mereka sudah jauh menyimpang daripada bukan ahli sunnah saja, bahkan keluar daripada ajaran Islam, yaitu wafatnya atau terbunuhnya Husain. Karena dua titik ini atau dua modal ini yang selalu mereka angkat ke permukaan, karena dari dua hal ini jadi modal besar buat mereka untuk membesarkan misi visi agama mereka. Karena ketika seorang muslim mengingkari yang namanya As-Saqifah, yaitu peralihan pemerintahan dari wafatnya Rasul kepada Khulafa ar-Rasyidin, berarti mau tidak mau harus mengambil kepemimpinan mereka. Ketika yang kedua yaitu ketika wafatnya Husain, ketika wafatnya Husain juga dijadikan modal yang sekaligus bukan hanya sekedar untuk memperkuat poin yang pertama tadi, tapi sekaligus untuk mengangkat dan membesarkan salah satu negara, salah satu daripada istrinya Husain dari negara tersebut, yang sekaligus pantas ajarannya dinamakan dengan ajaran keluar daripada ajaran Islam, bahkan agama tersendiri, atau agama Rafidhah atau agama Majusi. Ujung pangkalnya mereka mendirikan agama Rafidhah tersendiri dari dua poin tadi, yaitu dari Saqifah tadi, peralihan pemerintahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang kedua dari wafatnya Husain. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Di dalam memahami sejarah
apalagi ketika yang sifatnya adalah kembali kepada hal-hal yang terkait dengan masalah agama. Di dalam panduan agama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah punya manual, punya tuntunan, punya pegangan yang dijadikan tolak ukur kebenaran satu kabar, satu riwayat, sehingga kabar tersebut dijadikan pegangan yang dinamakan dengan sanad, yang dinamakan dengan sanad. Karena seorang muslim ketika tidak mengenal reference, ketika tidak mengenal sumber, tidak mengenal jalur, bagaimana dia bermanhaj, bagaimana dia mengambil ajaran agamanya, sungguh sangat prihatin. Kalau dia tidak tahu bagaimana cara beragama, tidak kembali kepada metode cara yang tepat dan benar, pasti akan terbawa oleh metode yang dinamakan dengan metode Islam masuk angin. Islam terkontaminasi, Islam terkontaminasi, karena ini menjadi salah satu virus, menjadi salah satu penyakit yang menyebar di masyarakat umat Islam di mana saja. Jadi Islamnya bukan karena belajar, bukan karena dia memahaminya berdasarkan ilmu, tapi Islamnya udah dari sononya, katanya orang condet. Ketika ditanya, mengapa anda beragama Islam, mengapa anda masuk Islam, mengapa anda memilih Islam sebagai agama, Islam saya mah udah dari sononya. Ini jawaban yang paling banyak dijawab oleh masyarakat kita. Padahal setiap muslim dituntut untuk bisa memberikan jawaban dengan jawaban ilmiah, dengan jawaban yang otomatis akan merubah kualitas Islam seseorang. Bukan Islam yang ikut-ikutan, bukan Islam dari turun-temurun, dari enjit ke enjit, engkong ke engkong dan seterusnya, tapi Islam yang bersumber daripada ilmu, yang ilmu itu sumbernya qala Allah, qala Rasulullah. Karena dengan seorang muslim bisa mengetahui sumber ini, otomatis akan merubah kualitas Islam seseorang. Jangan salah dan jangan dianggap remeh mereka, para musuh-musuh agama Islam, khususnya Rafidhah, yang dijadikan target, yang dijadikan sasaran, mereka-mereka yang nggak punya dasar, mereka-mereka yang lemah, mereka-mereka yang Islamnya terkontaminasi masuk angin, mereka yang akan diundang di dalam acara mereka, mereka yang akan disampaikan informasi tentang ajarannya, tapi mustahil mereka akan ngundang para ustadz, akan ngundang para thalibul ilmi, nggak mungkin. Tapi yang diundang adalah mereka-mereka yang Islamnya terkontaminasi tadi, Islam yang masuk angin, yang Islamnya cuman ikut-ikutan. Ini target mereka, dan ini sudah kami rasakan dulu ketika tahun 87 kami pernah diundang oleh mereka masuk di dalam salah satu kelompok mereka. Ketika itu kami masih baru-baru, belum mengenal dan belum tahu, bahkan agama masih juga sangat minim sekali pada waktu itu. Tapi ketika kami alhamdulillah ditunjukkan oleh Allah bisa konsultasi dengan salah seorang ustadz, beliau mengatakan kepada kami masih ingat sekali, kenapa dia ngundang ente, tidak ngundang ana? Karena tahu ente mudah dibentuk, mudah dikontaminasi, mudah dicekokin, didoktrinisasi dan seterusnya. Ini menjadi motivasi buat kita semua dan juga warning buat para orang tua, para pengurus lembaga pendidikan untuk mewaspadai, hati-hati terhadap anak-anak muda kita, kader-kader kita, untuk bisa sampai terjebak, terbawa oleh arus, oleh hipnotis, bahkan lebih dahsyat daripada hipnotis yang disebarkan oleh mereka, naudzubillah min dzalik. Luar biasa sangat canggih, luar biasa sangat canggih. Bagaimana mereka bisa sampai menjerumuskan, menarik seorang muslim sunni bisa sampai terjebak di dalam perangkap mereka, yaitu agama Rafidhah. Karena sudah menjadi sunnatullah, yang namanya tuntunan, yang namanya ajaran agama kurang didemenin, kurang disukain, karena sesuatu yang akan mengantarkan seseorang ke surga, tantangannya, rintangannya sangat besar. Apalagi sekarang dengan kondisi
di depan kita tantangan, rintangan, serta juga ancaman khususnya Rafidhah luar biasa sangat dahsyat. Berarti kita harus benar-benar jangan diremehkan, jangan dianggap enteng, luar biasa, karena strateginya mereka jauh lebih luas, lebih canggih daripada strategi kita. Walaupun kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tapi strategi mereka luar biasa sangat dahsyat. Banyak contohnya di beberapa tempat, bahkan di beberapa negeri yang awalnya cuma 1, 2, 3 segelintir orang, tapi karena mereka tidak sadar, tidak paham dengan apa yang ada di balik itu semua, naudzubillah min dzalik, akhirnya semuanya terjebak di dalam arus dan juga di dalam kelompok tersebut, naudzubillah min dzalik.